Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tutorial dari yang sebelumnya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang tool selection di Photoshop atau belajar tentang seleksi di Photoshop. Ini kurang lebihnya sama. Saya akan menunjukkan membuat seleksi dengan menggunakan pen tool. Ini sering digunakan oleh semua desainer, ataupun itu percetakan foto atau kita akan membuat sebuah digital imaging. Itu biasanya kita pakai pen tool untuk mengcrop atau mengambil objek yang kita butuhkan. Nah, bagaimana caranya kita membuat seleksi dengan pen tool? Kita pilih dulu toolnya. Sebelumnya kita sudah siapkan sebuah objek yang ingin kita seleksi atau kita crop. Di sini saya menggunakan sebuah foto. Nah, saya akan mengambil anak laki-laki atau perempuan, salah satunya saja, dengan pilih pen tool. Nah, ini akan keluar opsinya di sini, atau pilihan opsinya dari pen tool. Kalau diklik di sini ada shape sama pad. Apa perbedaan shape dan pad? Kalau kita pilih pad, itu nggak ada pilihan fill dan stroke. Kalau kita pilih shape, itu keluar fill dan stroke. Apa itu fill dan stroke? Fill itu warna, shape-nya warna dalamnya itu fill. Kalau stroke-nya itu istilahnya seperti garis atau stroke atau garis sampingnya, pinggirannya itu stroke. Saya praktekkan. Kalau kita pakai pad, itu dia ada fill sama stroke-nya, hanya sebuah garis biasa. Dan kalau kita pindah tool, itu biasanya dia sudah nggak bisa diedit lagi, atau cuma begini bentuknya. Ya, perbedaannya kalau kita pakai shape, ini ada fill warna dalam. Saya tentukan, kita kasih warna aja. Stroke-nya putih, ini ukuran stroke-nya. Nah, kalau kita pakai shape, itu ada warna fill warna dalam, stroke warna garis, dan kalau kita pilih shape, dia otomatis membuat layer baru berupa shape. Kalau kita pakai pad, itu nggak akan keluar layar baru, kan kita nggak buat shape. Nah, enak. Saya sering menggunakan pakai shape karena apa? Nanti otomatis dia akan menjadi new layer berupa shape. Kalau kita pakai pad, itu kita nggak bisa ngedit lagi. Nah, itu perbedaan option shape sama pad di pen tool. Nah, kalau kita nge-crop orang, fillnya dihilangkan warnanya atau dinonaktifkan, fillnya bisa, stroke-nya bisa pakai warna apa aja sesuai keinginan, dan ukurannya dikecilkan biar nggak terlalu besar. Nah, terus kita zoomnya bisa pakai tool kaca pembesar di sini, dan nanti ada opsi zoom in, zoom out, atau pakai CTRL plus atau CTRL min atau kurang. Nah, kalau CTRL plus itu zoom in, kalau CTRL min zoom out. Lalu yang sering dikeluhkan oleh orang yang awal pakai
pen tool itu mungkin kesusahan gimana sih konsep atau aturan mainnya dari pen tool. Pertama, kita klik dulu satu kali, dia akan membuat sebuah poin. Dia akan membuat satu buah poin. Kita zoom aja biar kelihatan. Nah, dia akan membuat satu buah titik poin kalau kita klik satu kali. Nah, untuk kelanjutannya itu adalah lanjutan dari area yang akan kita buat seleksi. Nah, misalnya contoh ini, nah, dalam berupa garis dan terus kita ikuti saja yang mau kita seleksi. Kalau ingin ada lengkungan itu klik kiri ditahan. Nah, kalau kita klik kirinya ditahan itu akan bisa membuat seleksi melengkung atau garis melengkung. Cuma biasanya susah kalau ininya enggak lurus dengan seleksi selanjutnya. Kalau ini kan lurus, dia akan mudah. Saya contohkan kalau dia belok. Misal contoh ini. Nah, ini ada di sini. Nah, di dalam dari objek. Kalau kita lanjut di sini, nah ini contohnya, dia kan kelanjutan poinnya atau mengarahnya ini namanya ansor atau apa gitu. Nah, kalau ini sampai ke sini, dia kan nggak bisa lanjut ke ini. Caranya untuk menghilangkan poin lanjutan ini, tekan ALT, taruh di poin atau titiknya. Dia akan ketika kursornya sudah berupa ada bentuk kayak V atau ini, diklik kiri. Nah, lanjutan ininya akan hilang. Nah, kalau sudah gini kita bisa membuat sesuai keinginan kita. Tapi kalau sebisa mungkin itu poin selanjutnya ini harus sesuai dengan lajur seleksi kita. Nah, kalau sudah sesuai, kita nggak perlu menghapus kelanjutan dari lebih mudahnya lagi bisa membuat dikit-dikit gini, poinnya dikit-dikit sampai nanti kembali ke poin awal sini. Jadi intinya kalau kita pakai pen tool itu muter atau memilih objeknya harus sampai titik awal. Jadi kalau ini memang butuh ketelitian atau ketelatenan, tapi lama-lama kalau sudah terbiasa itu akan mudah dan bisa cepat. Kenapa kok orang-orang desainer itu biasanya pakai pen tool? Karena untuk tingkat kerapian itu amat sangat bagus. Kita bisa pakai kayak yang otomatis, yang contoh yang saya contohkan kemarin di Photoshop, kita pakai web yang otomatis, contohnya remove gigi dan lain sebagainya. Tetap mereka ada kelemahan di misal objeknya ini dia warnanya sama dengan backgroundnya, itu hasilnya kurang maksimal. Sama satu lagi, kalau kita salah klik, misal ini melencong ke sini, tekan Ctrl Z. Kalau pakai Photoshop yang terbaru 2022-2023. Nah,
tinggal lanjutkan ke yang selanjutnya. Kalau pakai Photoshop ini depannya cowok pakai Ctrl Alt sama Z, itu artinya undo di Photoshop. Ini enggak rapi-rapi biar ini yang sangat berguna kalau kita ingin membuat sebuah digital image. Kita mengcrop bahan untuk bahan digital image-nya. Dan satu tips lagi, ketika kita tekan spasi itu ada buton menjadi hand atau tangan. Nah, ini kita bisa memindahkan project kita, bukan objeknya ya, project kita. Satu project kita bisa diarahkan. Biasanya kalau rambut memang ada beberapa tips, itu amat sangat sulit. Kalau rambutnya itu banyak sekali yang nggak rapi. Biasanya banyak anak atau orang pemula yang kesulitan atau maksudnya mengeluh saat praktek pakai pen tool, mungkin karena belum terbiasa. Jadi sering-sering pakai pen tool agar terbiasa. Nah, ini sudah sampai ke titik awal. Terus bagaimana kita membuat sebuah selection dari garis ini atau pen dari poin-poin ini? Tinggal kita klik kanan pada garisnya, cari make selection, akan keluar make selection. Di sini ada rendering, ada feather radius. Ini artinya kehalusan seleksi kita nanti, kayak lengkungannya itu seberapa halus lengkungannya. Saya bisa pakai 1 sampai 5 saja, kebanyakan 1 sampai 3 atau 2. Kalau sudah di OK. Nah, garis tadi otomatis berubah menjadi selection, dan shape ini tetap ada. Kita hilangkan dulu, disembunyikan. Nah, terus Mas, gimana Pak kalau kita ingin ambil orangnya aja? Pilih layer objek atau gambarnya yang ingin kita ambil orangnya, bisa tekan Ctrl plus J. Nah, dia akan otomatis membuat new layer dengan seleksian kita, yang kita seleksi aja di sini. Kalau kita sembunyikan file aslinya, dia akan sudah di crop sesuai dengan keinginan kita tadi pakai pen tadi ini. Nah, mungkin ini agak kurang rapi. Kurang rapi karena kita hanya pakai aja. Kalau mau rapi ya didetailkan pelan-pelan. Kalau biasanya kalau kurang rapi ini kita bisa pakai eraser. Opacity-nya dikecilkan, flow-nya juga dikecilkan. Bahasanya flow-nya itu tingkat apa ya? Nah, seperti itu. Kita bisa merapikannya lagi dengan eraser tool.
Nah, kalau kita sudah punya satu objek gambar yang sudah di crop, kalau kita mau nyimpen gambar ini nggak pakai background, kita save pakai PNG. Ini biasanya kita bisa buat aset. Kalau kita pengen nyimpan fotonya toko-toko atau foto sendiri yang sudah berupa crop-cropan, ingin dibuat biasanya aset gambar kita. Nah, ini biar nanti kalau kita ngedit lagi nggak usah nge-crop lagi. Ini kalau Photoshop terbaru itu kita sudah nggak pakai save as, karena kalau kita pakai save as itu nggak keluar format PNG-nya. Pakai apa? Kita pakai file export. Bisa pakai quick export as PNG atau export as. Misalnya saya pakai export as. Nah, di situ ada pilihan format kita, ada JPG, PNG. Kalau kita mau yang transparan kita pakai PNG, transparansi dijedang. Nah, kalau sudah seperti ini nanti kita save-nya dia sudah otomatis nggak ada background-nya, resolusinya segini, ukurannya segini. Kalau sudah di OK, nah dia otomatis memilih folder yang akan kita buat simpan di sini. Nah, kalau sudah, file kita sudah tersimpan dengan format PNG yang sudah tidak ada backgroundnya. Nah, itu tadi sebuah teknik untuk membuat selection menggunakan pen tool. Mungkin bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian tutorial dari saya. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang tool yang lainnya. Ada tool untuk menduplikat warna atau gambar agar misalnya contoh menutup jerawat dan sebagainya. Terus ada kita nanti akan bahas tentang tool ini dan tool yang lainnya yang belum saya bahas. Dan nanti tetap kita akan bahas satu-satu yang sering saya gunakan atau ini digunakan orang-orang untuk mendesain. Dan nanti saya akan membuat jelaskan tentang efek di Photoshop dan lain-lain. Mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.